Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, di tengah-tengah Bani Israel terdapat seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Nabi Uzair. Sehari-hari lelaki ini senang mengembara dari satu daerah ke daerah lain. Seekor keledai kesayangannya menjadi alat transportasinya dalam setiap rihlah. Dikabarkan Nabi Uzair ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun lamanya. Bagaimanakah kisahnya dan mengapa Allah menidurkan Nabi Uzair sampai 100 tahun lamanya? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Sahabat soleh juga bisa request di kolom komentar untuk kita bahas kisah Islami menarik lainnya. Nabi Uzair alaihi salam adalah seorang nabi yang hidup pada zaman setelah Nabi Musa alaihi salam. Beliau salah satu di antara utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Uzair tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Akan tetapi kisahnya patut kita ketahui untuk menjadi sebuah pelajaran yang bisa kita ambil. Kisah ini tertulis di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Pada waktu itu, keadaan kota hancur lebur pasca terjadinya peperangan. Suasana kota seperti kota mati. Sejauh mata memandang, tampak keruntuhan bangunan dan mayat bergelimpangan di mana-mana. Pada suatu hari, Nabi Uzair pergi keluar dari kota menunggangi keledainya. Beliau membawa bekal berupa buah-buahan. Setelah berjalan beberapa kilometer, Nabi Uzair melihat sebuah pohon besar. Beliau memutuskan untuk melepas lelah di bawah pohon itu dan menambatkan keledainya di pohon yang lain. Nabi Uzair pun mengeluarkan bekal yang beliau bawa, kemudian memeras buah anggur untuk diminumnya. Sambil merenung tentang keadaan kotanya yang hancur, beliau berkata, "Ya Allah, bagaimana caramu menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal ini, yang telah menyatu dengan tanah, lalu engkau hidupkan mereka kembali di akhirat untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya." Kala itu matahari bersinar sangat panas, sehingga beliau memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dengan hembusan angin yang sejuk itu membuatnya beliau mengantuk. Mendengar ucapan Nabi Uzair, Allah subhanahu wa ta'ala lalu mengirimkan malaikat maut untuk turun ke bumi dan mencabut ruh Nabi Uzair alaihi salam. Beberapa hari kemudian, orang-orang bertanya tentang keberadaan Nabi Uzair. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa ia terakhir kali melihat Nabi Uzair pergi bersama keledainya. Hari pun terus berganti, tahun pun terus berlalu. Tanpa dirasa, beliau telah tertidur selama 100 tahun. Orang-orang pada saat itu sudah mulai melupakan Nabi Uzair alaihi salam dan tidak membicarakannya lagi. Setelah 1 abad berlalu, jasad Nabi Uzair tetaplah utuh dan sama sekali tidak berubah. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat untuk menghidupkan kembali Nabi Uzair yang telah tertidur selama 100 tahun. Saat Nabi Uzair terbangun, matahari sudah mulai bergerak ke arah barat. Beliau pun berkata, "Sudah sore rupanya. Tanpa terasa aku tertidur sangat nyenyak di bawah pohon yang rindang ini. Rasanya seperti baru duduk sebentar." Tiba-tiba datanglah sesosok malaikat dalam wujud manusia dan menghampiri Nabi Uzair. Nabi Uzair pun bertanya kepada orang tersebut, "Menurutmu sudah berapa lama aku tertidur di bawah pohon besar ini?" Kemudian orang itu menjawab, "Kau sudah tertidur di bawah pohon besar ini selama 100 tahun. Dengan keheranan, Nabi Uzair berkata, "Apa benar? Aku kira hanya setengah hari saja." Karena Nabi Uzair kebingungan, maka malaikat itu pun menjelaskan, "Lihatlah sekelilingmu, perhatikan apakah ada perubahan yang terjadi." Nabi Uzair pun kembali berkata, "Aku rasa aku tertidur di saat matahari begitu terik
dan saat terbangun matahari sudah bergerak ke arah barat. Aku hanya tertidur sebentar saja." Malaikat itu pun bertanya, "Jika begitu, di manakah keledaimu?" Ketika Nabi Uzair melihat keledainya yang beliau ikat di bawah pohon lain, beliau sangat terkejut, karena keledai itu sudah menjadi tulang belulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan yang telah mati, beliau pun berkata, 'Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Nabi Uzair pun ingin pulang untuk melihat rumahnya. Selama dalam perjalanan, beliau mengamati perubahan yang terjadi. Kota yang dulunya seperti kota mati, kini sudah berubah menjadi hidup. Nabi Uzair pun akhirnya tiba di depan sebuah rumah. Ketika itu ada seorang wanita tua yang sedang menyapu di depan halaman rumah. Nabi Uzair bertanya kepada wanita tua tersebut, "Di manakah keberadaan rumah Uzair?" Wanita tua itu terkejut dan berkata, "Mengapa engkau menanyakan soal rumah Uzair? Bukankah Uzair sudah tidak ada lagi? Dia sudah menghilang 100 tahun yang lalu." Dan ternyata wanita tua ini adalah pelayan Nabi Uzair alaihi salam. Diriwayatkan saat itu usianya baru 20 tahun dan sekarang usianya sudah 120 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya umur yang panjang, namun sayangnya beliau menderita penyakit kebutaan. Ketika Nabi Uzair mengatakan bahwa beliau adalah Uzair, wanita tua itu pun tercengang dan berkata, "Benarkah engkau Uzair, Nabi yang sangat soleh dan taat itu?" Nabi Uzair pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seketika itu maka wanita tua itu pun sembuh dari kebutaannya. Kemudian wanita tua itu memberitahukan kepada penduduk Bani Israel bahwa Nabi Uzair telah kembali di tengah-tengah mereka. Kaum Bani Israel menjumpai Nabi Uzair alaihi salam dan bertanya, "Benarkah engkau Uzair, Nabi yang diutus kepada kaum kami?" Nabi Uzair pun menjawab, "Benar, aku adalah Uzair. Atas kuasa Allah, Allah telah menidurkanku selama 100 tahun lamanya, kemudian menghidupkanku kembali sebagai pembuktian atas kuasanya yang tak terbatas." Mereka berkata, "Ketahuilah wahai utusan Allah, saat kota kami diserang musuh dan hancur lebur, kitab Taurat telah hilang di tengah-tengah kami. Sudihkah engkau mengajarkan kepada kami isi kitab Taurat itu? Karena engkau adalah satu-satunya orang yang hafal isi kitab Taurat." Nabi Uzair alaihi salam kembali ke tengah-tengah penduduk Bani Israel dan berdakwah kepada mereka. Beliau mengajarkan isi kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam dan meluruskan hal-hal yang melenceng dari syariat. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Asy-Shiddiq di kitab Nuril Akwan yang ditulis oleh Abi Hasan Al-Bishri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Uzair itu adalah hamba Allah yang maha pemurah, maka Allah membukakan baginya pintu syurga dan menjauhkannya dari tipu daya setan dan menyatukannya bersama hamba-hamba Allah yang maha pemurah." Syahadat ini dibaca setelah syahadat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sahabat soleh beriman, dalam kisah ini
Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Begitu mudahnya Allah mematikan makhluknya dan menghidupkannya kembali. Hal yang sekiranya mustahil terjadi, namun dengan mudah Allah menjadikannya nyata. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.